cukup kita kumpulkan ya masyarakat sekian orang, kotak Pak pemilihannya itu Pak, kartu supermi saja Pak, air mineral, gorengan selesai Pak. Kenapa sampai miliaran? Saya dengar kemarin waktu kita demo itu sampai 3-4 miliar Pak. Bahkan yang anehnya ada lagi pengukuhan. Yang dikukuhan kita sudah tahu bahwa PG itu Pak, bayangkan Pak, satu rumah ada saudara, ada suami istri, bahkan dari RW lain Pak dimasukkan ke tempat itu, dijadikan RW. Ini fakta Pak. Apakah Bapak tidak mengontrol itu? Dibiarkan begitu, Makassar ini kacau Pak. Bayangkan kita Pak, hampir 2 tahun ini berapa kali kita demo di sini juga di DPR ini. Agar supaya sebenarnya direspon kita punya ini Pak, kita punya apa namanya, kan itu tadi kepentingan. Kita mau sebenarnya masyarakat Makassar, ya kota Makassar ini aman dan tentram. Tetapi Pak, sampai detik ini pun ada bahasa-bahasa yang terutama kita ex-RT kecewa. Permasalahan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Luar biasa ini Pak. Dan ini Pak, mungkin satu-satunya di Indonesia Pak yang bermasalah. Jadi saya maaf ya, Bapak Dewan juga sudah menyampaikan bahwa sering-sering disampaikan kepada pemangku jabatan, tapi itu tidak direspon. Berarti memang pemangku jabatan ini memang ingin Makassar tidak damai. Kita mau Pak, ya, kita patuh sekali dengan arahan dengan apa dari anggota dewan ini. Perwakilan saja yang datang, kita datang perwakilan kemarin Pak. Kalau kita datang nanti ribuan Pak, wah, gimana Pak ini? Dan jujur. Ya, mengembalikan kebiasaan di Kota Makassar bahwasanya pemilihan itu tetap dijalankan karena masa demi masa tentu ada diatur dalam regulasi peraturan daerah. Nah, mungkin supaya kita tidak panjang-panjang, rekomendasi kami kepada DPM ya pemerintah kota, pertama DPRD menyetujui ya adanya pemilihan ya RT dan RW yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah Kota Makassar. Adapun waktunya ya DPRD selalu siap kapan saja, mau sebelum Desember mau setelah Desember, itu bukan kewenangan DPRD, tapi pada hakikatnya teman-teman di DPRD sepakat itu digelar mau cepat ya, semuanya implementasinya ada di pemerintah Kota Makassar. Tetapi ini wajib diselenggarakan. Sekali lagi kami ingin mengatakan wajib diselenggarakan karena ini adalah peraturan daerah yang harus ya ditegakkan oleh aparatur negara. Oleh karena itu ya kami juga mungkin punya saran kepada ex-RT dan RW, kalau bisa ya nanti mungkin lewat Pak Rani ya bisa mengunjungi silaturahim Bapak Wali Kota ya, karena selesai ini teman-teman supaya apa yang disampaikan Pak Hamzah ya, untuk menyampaikan supaya lebih bagus lagi. Nah, ini wartawan ada di sini ya, tadi rekomendasi kami dicatat supaya terbaca oleh masyarakat luas bahwa tidak ada. Oleh karena itu rekomendasi kami Pak terkait dengan ya pemilihan RT dan RW tadi ditambahkan mau ada dananya tidak ada dananya, dulu tidak ada itu dananya ya. Saya masih SMA waktu itu Pak, luar biasa. Jadi itu juga panitianya di masyarakat, kelurahan jadi pemantau. Alhamdulillah, dihimpunlah berapa calon-calon, masyarakat yang memilih dan luar biasa. Ya tidak pakai dana APBD juga waktu itu. Ya, oleh karena itu, ya itu tadi rekomendasi juga ada dana tidak ada dana, ya tetap pemilihan itu dilaksanakan. Ya. Supaya ini tidak berlalu-lalu seperti begini, kasihan juga mereka ya. Sebenarnya kita ingin dengar nantinya dan tentu akan ditanggapi oleh Bapak Wali Kota ya, dan kami rekomendasi kami seperti tadi yang kami sebutkan.
Ya, demikian mungkin Pak, kalau masih ada silakan Pak Anji. Kami ex-RT/RW apabila diadakan pemilu raya, kami hormat dan patuh apabila kami ada di antara kami yang kalah. Kami hormat dan patuh. Itu aja. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih pimpinan. Ini sebetulnya pesan moral untuk teman-teman ASN yang ada di sini ya. Kasihan itu Pak, teman Bapak Pak Harun, lurah-lurah yang diatur oleh PJ RT/RW. Kenapa? SK-nya baru SK-kan oleh wali kota. Berarti pangkat dan jabatannya sama, kedudukannya di masyarakat. Sehingga RPJ RT/RW merasa Pak Lurah sama di pangkat, SK sama wali kota. Yang dulunya RT/RW dipeneliti itu yang SK-kan lurah, diketahui camat. Kenapa sekarang aneh bin ajaib dan kami Pak pimpinan tersalib wali kota? Itu yang perlu Pak dipertimbangkan bagian hukum. Saya tidak tahu, mungkin bukan Bapak yang bagi kesbangpol itu aneh bin ajaib. Kasihan Pak, teman Bapak lurah ASN, masa PJ yang mau ngatur lurah? Tidak masuk akal Pak, kasihan kan lurah di bawah semua. Bahkan lurah banyak berkeluh kesah hanya sama ASN, dia tidak mau. Jangan sampai kalau dia bicara berkeluh kesah sama ASN sampai sing lagi Pak Wali diganti bisa belum jadi lurah. Kasihan Pak, lihat keluhan teman-teman ASN. Tidak masuk akal Pak, kontroversinya aturan mainnya jelas. Itu karena SK, namun ini yang bikin SK harusnya bagian hukum mengkaji itu Pak. Awalnya jangan bikin SK kan, cukup lurah dengan camat sehingga kedudukan RT RW bisa dikendalikan oleh camat. LPM, kalau LPM iya, karena itu organ lembaga yang tertinggi di kelurahan. Mitra yang paling terakhir Pak, Dewan Mediasi, bahkan teman-teman perwakilan 15 kecamatan itu sudah pernah diterima Pak Wali. Desember 23 Desember malam itu diterima di rumah pribadinya, bahkan dijanjikan. Itu sudah pernah Pak Ketua, sudah pernah teman-teman. Kalau ada yang mewakili, jadi 15 unsur koordinator kecamatan tambah pengurus aliansi kota sudah pernah diterima Pak Wali, bahkan foto-foto selfie-nya ada kok, dan dijanjikan itu. Dan mungkin kepala badan BPM tahu itulah ya itu. Jadi yang paling terakhir sekali, Mas Edi, kok enak yo orang Surabaya PJ RT/RW nang Makassar itu. Mas Edi, kenapa ada pejabat RT/RW di Makassar? Lucu ini Makassar, padahal wali kotanya orang hebat, katanya ini kota dunia itu. Dan mungkin barangkali wali kota kita sekarang senang memang PD PLH seperti yang saya katakan tadi, kepala sekolah kodong ASN PLH paling banyak, mumpuni bisa kok guru-guru senior. Itu barangkali Pak Dewan pesan moral Pak Harun. Linda, terima kasih. Mungkin kepala bagian hukum Kesbangpol. Temuan di dinas pendidikan, jadi selain ada guru-guru lagi mau demo, guru-guru PAUD kasihan ya. Nah oleh karena itu hari ini ya mendoakan mudah-mudahan ya ada titik temu nanti dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Bisa? Oke, sebelum ditutup silakan. 1 menit Pak, izin Pak, karena kami dari aliansi ini banyak berbicara, sementara kami lihat ini Pak Harun, Pak Kabak ada satu kali berbicara, kami barangkali ingin mendengar langsung dari Pak Harun selaku Kabak BP ini, apa yang bisa kami peroleh dari RDP ini Pak, yang jelas Pak, ya. Atau kapan kepastiannya? Ya, terima kasih Pak, mohon maaf Pak. Terima kasih pimpinan dan barangkali saya sudah sampaikan mendahului apa yang kita tanyakan. Yang jelas bahwa hasil RDP ini beliau di atasnya akan berkomunikasikan sudah pertemuan kita. Tapi perlu dikatakan bahwa agenda-agenda nasional yang harus sebagai pertimbangan kita ada dengan presiden dengan legislatif jadi pertimbangan kita itu barangkali punya misi. Bisa langsung
Kira-kira apa yang dikhawatirkan atau apa yang di kepalanya Pak Wali ini? Seperti apa yang dikhawatirkan Pak Kadang, apa yang dikhawatirkan berlangsung pemilihan RT RW misalnya di bulan Desember atau November ini Pak? Apakah akan chaos atau ricu? Ada keedaran Pak dari kementerian apakah Impres instruksi presiden kayak ya edaran dari Pak Pun jelaskan ya boleh Pak. Iya, nanti kita sampaikan surat edarannya Pak Ketua dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, nanti kita sampaikan. Profesional nanti kita sampaikan. Terima kasih. Gini Bapak DPR, Pak takutkan kepada pemerintah Kota Makassar untuk tidak melaksanakan November maksimal Desember pemilihan RT RW. Kalau memang Bapak tidak punya dana, pemerintah tidak punya dana, dan kami sudah siap sepakat Pak. 1, 2, masalah surat tadi. Memang ada beberapa media kemarin beredar. Itu pelaksanaan ini dilaksanakan pemerintah kota setelah lebih perhatian ke masyarakat, orang-orang di bawah seperti kita ini dibanding bapak-bapak di atas. Jadi kadang-kadang lagi kami minta hasil dan DP hari ini Desember deadline-nya adakan lagi Pak, sampaikan lagi pemerintah kota kalau masalah biaya kami siap dibawa untuk membiayai semuanya 15 kecamatan dan perwakilan yang hadir di sini. Terima kasih Pak. Jadi apa lagi yang kita lakukan? Ya, sebab ya memang petanya kita belum berubah. Kemudian kalau PJ terlalu panjang juga. Ya bahkan Pak kami sampaikan di sini teman-teman jadi saksi berapa di Banggar. Kemarin kami sudah panggil camat dan nanti kita minta data RT RW-nya semuanya itu. Karena juga kita dapat temuan ada yang tidak merata nih. Ada dikasih 1 juta, ada dikasih 500. Ya. Nah ini juga Pak Rani kemarin di Banggar Pak Rani rekomendasi Pak Ketua Banggar itu nanti camat ketika pembahasan anggaran di Banggar itu membawa data by name, kemudian rekening, kemudian nomor WA, ya supaya kita tahu berapa sebenarnya anggaran yang telah dipakai untuk menggaji RT dan RW. Ya ini kan juga ada masukan untuk kenaikan tunjangan. Nah kita sepakat mungkin 2024 tidak ada kenaikan tunjangan, nanti 2025 ya, karena jangan sampai juga ini dipakai oleh kita menghindari hal-hal demikian untuk saling menjaga ya. Nanti mungkin setelah pemilihan lah mungkin baru cerita lagi tentang tunjangan apa dan sebagainya ya. Dan saya Pak Azwar di Banggar ya mengawal semuanya ini Pak ya. Kemarin sudah kita sampaikan camat 15 camat yang terkait. Nah oleh karena itu rekomendasinya satu, demikian kita kemudahan dari apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhtiarkan, dan ya semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tidak sulit Pak, karena kita dulu saudaranya Pak, saudaranya. Kenapa dianggarkan mundur? Anggaran 1 miliar tidak perlu Pak. Cukup kita kumpulkan ya masyarakat sekian orang, kotak Pak pemilihannya itu Pak, kartu supermi saja Pak, air mineral, gorengan selesai Pak. Kenapa sampai miliaran? Saya dengar kemarin waktu kita demo itu sampai 3-4 miliar Pak. Bahkan yang anehnya ada lagi pengukuhan. Yang dikukuhan kita sudah tahu bahwa PJ itu Pak, bayangkan Pak, satu rumah ada saudara, ada suami istri, bahkan dari RW lain Pak dimasukkan ke tempat itu, apa dijadikan RT atau RW. Ini fakta Pak. Apakah Bapak tidak mengontrol itu? Dibiarkan begitu, Makassar ini kacau Pak. Bayangkan kita Pak, hampir 2 tahun ini berapa kali kita demo di sini juga di DPR ini. Agar supaya sebenarnya direspon kita punya ini Pak, kita punya apa namanya, kan itu tadi kepentingan. Kita mau sebenarnya masyarakat Makassar, ya kota Makassar ini aman dan tentram. Tetapi Pak, sampai detik ini pun ada bahasa-bahasa yang
terutama kita ex-RT kecewa. Permasalahan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Luar biasa ini Pak. Dan ini Pak, mungkin satu-satunya di Indonesia Pak yang bermasalah. Jadi maaf ya, Bapak Dewan juga sudah menyampaikan bahwa sering-sering disampaikan kepada pemangku jabatan, tapi itu tidak direspon. Berarti memang pemangku jabatan ini memang ingin Makassar tidak damai. Kita mau Pak, ya, kita patuh sekali dengan arahan dengan apa dari anggota dewan ini. Perwakilan saja yang datang, tidak datang perwakilan kemarin Pak. Kalau kita datang nanti ribuan Pak, wah, gimana Pak ini? Dan gitu. Ya, mengembalikan kebiasaan kita di Kota Makassar bahwasanya pemilihan itu tetap dijalankan karena masa demi masa tentu ada diatur dalam regulasi peraturan daerah. Nah, mungkin supaya kita tidak panjang-panjang rekomendasi kami kepada DPM ya pemerintah kota, pertama DPRD menyetujui ya adanya pemilihan ya RT dan RW yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah Kota Makassar. Adapun waktunya ya DPRD selalu siap kapan saja, mau sebelum Desember mau setelah Desember, itu bukan kewenangan DPRD, tapi pada hakikatnya teman-teman di DPRD sepakat itu digelar mau cepat ya, semuanya implementasinya ada di pemerintah Kota Makassar, tetapi ini wajib diselenggarakan. Sekali lagi kami ingin mengatakan wajib diselenggarakan karena ini adalah peraturan daerah yang harus ya ditegakkan oleh aparatur negara. Oleh karena itu ya kami juga mungkin punya saran kepada ex-RT dan RW, kalau bisa ya nanti mungkin lewat Pak Rani ya bisa mengunjungi silaturahim Bapak Wali Kota ya, karena selesai nih teman-teman supaya apa yang disampaikan Pak Hamza ya, untuk menyampaikan supaya lebih bagus lagi. Nah, ini wartawan ada di sini ya, tadi rekomendasi kami dicatat supaya terbaca oleh masyarakat luas bahwa tidak ada. Oleh karena itu rekomendasi kami Pak terkait dengan ya pemilihan RT dan RW tadi ditambahkan mau ada dananya tidak ada dananya, dulu tidak ada itu dananya ya. Saya masih SMA waktu itu Pak, luar biasa. Jadi itu juga panitianya di masyarakat, kelurahan jadi pemantau. Alhamdulillah, dihimpunlah berapa calon-calon, masyarakat yang memilih dan luar biasa. Ya, tidak pakai dana APBD juga waktu itu. Ya, oleh karena itu, ya itu tadi rekomendasi juga ada dana tidak ada dana, ya tetap pemilihan itu dilaksanakan. Ya. Supaya ini tidak berlalu-lalu seperti begini, kasihan juga mereka ya. Sebenarnya yang kita ingin dengar nantinya dan tentu akan ditanggapi oleh Bapak Wali Kota ya, dan kami rekomendasi kami seperti tadi yang kami sebutkan ya. Demikian mungkin Pak, kalau masih ada silakan Pak Anji. Kami ex-RT/RW apabila diadakan pemilu raya, kami hormat dan patuh apabila kami ada di antara kami yang kalah. Kami hormat dan patuh. Itu aja. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih pimpinan. Ini sebetulnya pesan moral untuk teman-teman ASN yang ada di sini ya. Kasihan itu Pak, teman Bapak Pak Harun, lurah-lurah yang diatur oleh PJ DPRD. Kenapa? SK-nya baru SK-kan oleh wali kota, berarti pangkat dan jabatannya sama, kedudukannya di masyarakat, sehingga RPJ RTW merasa Pak Lurah sama di pangkat, SK sama wali kota. Yang dulunya RT RW dipeneliti itu yang SK-kan Lurah, diketahui camat. Kenapa sekarang aneh bin ajaib dan kami Pak pimpinan tersalib wali kota? Itu yang perlu Pak dipertimbangkan bagian hukum. Saya tidak tahu, mungkin bukan Bapak yang bagi kesebang kalau itu aneh bin ajaib. Kasihan Pak, teman Bapak Lurah ASN, masa PJ yang mau ngatur Lurah
Tidak masuk akal, Pak. Kasihan kan lurah di bawah semua. Bahkan lurah banyak berkeluh kesah hanya sama ASN dia tidak mau. Jangan sampai kalau dia bicara berkeluh kesah sama ASN sampai sing lagi Pak Wali diganti sing belum jadi lurah. Kasihan Pak, lihat keluar teman-teman ASN. Tidak masuk akal Pak. Kontroversinya aturan mainnya jelas. Itu karena SK namun ini yang bikin SK harusnya bagian hukum mengkaji itu Pak. Wali jangan bikin SK kan cukup lurah dengan camat sehingga kedudukan RT RW bisa dikendalikan oleh camat. LPM kalau LPM iya karena itu organ lembaga yang tertinggi di kelurahan mitra. Yang paling terakhir Pak, Dewan Mediasi, bahkan teman-teman perwakilan 15 kecamatan itu sudah pernah diterima Pak Wali. Desember 23 Desember malam itu diterima di rumah pribadinya, bahkan dijanjikan itu sudah pernah Pak Ketua, sudah pernah teman-teman kalau ada yang mewakili. Jadi 15 unsur koordinator kecamatan tambah pengurus aliansi kota sudah pernah diterima Pak Wali, bahkan foto-foto selfie-nya ada kok dan dijanjikan itu. Dan mungkin kepala badan BPN tahu itulah ya itu. Jadi yang paling terakhir sekali Mas Edi, kok enak yo orang Surabaya PC RT RW nang Makassar itu Mas Edi, kenapa ada pejabat RT RW di Makassar? Lucu ini Makassar, padahal wali kotanya orang hebat, katanya ini kota dunia itu. Dan mungkin barangkali wali kota kita sekarang senang memang PJ POH seperti yang saya katakan tadi, kepala sekolah kodong ASN POH padahal banyak mumpuni bisa kok guru-guru senior itu. Barangkali Pak Dewan pesan moral Pak Harun, Linda, terima kasih. Mungkin kepala bagian hukum Kespampol temuan di dinas pendidikan. Jadi setelah ini ada guru-guru lagi mau demo, guru-guru PAUD kasihan ya. Nah oleh karena itu hari ini ya mendoakan mudah-mudahan ya ada titik temu nanti dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Bisa? Oke, sebelum ditutup silakan. Satu menit Pak, izin Pak. Karena kami dari aliansi ini banyak berbicara, sementara kami lihat ini Pak Harun, Pak Kapal ada satu kali berbicara. Kami barangkali ingin mendengar langsung dari Pak Harun selaku Kapal BP ini, apa yang bisa kami peroleh dari RDP ini Pak? Yang jelas Pak, ya. Atau kapan kepastiannya? Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih pimpinan dan barangkali saya sudah sampaikan mendahului apa yang kita tanyakan. Yang jelas bahwa hasil RDP ini beliau di atasnya akan merekomendasikan sudah pertemuan ini. Tapi perlu dikatakan bahwa agenda nasional yang harus sebagai pertimbangan kita ada pemilihan presiden dengan legislatif jadi pertimbangan kita itu barangkali rekomendasi. Saya kira apa yang dikhawatirkan atau apa yang dari kepalanya Pak Wali ini seperti apa yang dikhawatirkan Pak, kadang apa dikhawatirkan berlangsung pemilihan RT RW misalnya di bulan Desember atau November ini Pak, apakah akan chaos atau itu? Ada keedaran Pak dari kementerian apakah Kongres instruksi presiden kayak ya edaran tadi Pak perlu jelaskan. Ya boleh Pak. Iya, nanti kita sampaikan surat edarannya Pak Ketua dari Kementerian Dalam Negeri ini. Ya, nanti kita sampaikan. Profesional nanti kita sampaikan. Terima kasih. Gini Bapak BPN, Pak takutkan kepada pemerintah Kota Makassar untuk tidak melaksanakan November maksimal Desember pemilihan RT RW. Kalau memang Bapak tidak punya dana, pemerintah tidak punya dana, kan kami sudah siap sepakat Pak. 1, 2, masalah surat tadi. Memang ada beberapa media kemarin beredar. Itu pelaksanaan ini dilaksanakan pemerintah kota setelah lebih perhatian ke masyarakat, orang-orang di bawah seperti kita ini dibanding bapak-bapak di atas. Jadi kadang-kadang kami minta hasil dan DP hari ini Desember deadline-nya
Ada kan Maki Pak, sampaikan Maki pemerintah kota kalau masalah biaya kami siap dibawa untuk membiayai semuanya 15 kecamatan dan perwakilan yang hadir di sini. Terima kasih Pak. Jadi apa lagi yang kita lakukan? Ya, sebab ya memang petanya kita belum berubah. Kemudian kalau PJ terlalu panjang juga, ya bahkan Pak kami sampaikan di sini teman-teman jadi saksi berapa di Banggar. Kemarin kami sudah panggil camat dan nanti kita minta data RT/RW-nya semuanya itu. Karena juga kita dapat temuan ada tidak merata ada dikasih 1 juta, ada dikasih 500 ya. Nah ini juga Pak Rani kemarin di Banggar, Pak Rani rekomendasi Pak Ketua Banggar itu nanti camat ketika pembahasan anggaran di Banggar itu membawa data by name, kemudian rekening, kemudian nomor WA ya, supaya kita tahu berapa sebenarnya anggaran yang telah dipakai untuk menggaji RT dan RW ya. Ini kan juga ada masukan untuk kenaikan tunjangan. Nah kita sepakat mungkin 2024 tidak ada kenaikan tunjangan, nanti 2025 ya, karena jangan sampai juga ini dipakai kita menghindari hal-hal demikian untuk saling menjaga ya. Nanti mungkin setelah pemilihan lah mungkin baru cerita lagi tentang tunjangan apa dan sebagainya ya. Dan saya Pak Azwar di Banggar ya mengawal semuanya ini Pak ya. Kemarin sudah kita sampaikan camat 15 camat yang terkait. Nah oleh karena itu rekomendasinya satu, memberikan kita kemudahan dari apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhtiarkan, dan ya semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.